Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti selaku pembahas Nurul, yang terhormat Bapak Ismu Sukamto MPD selaku pembimbing 2 Nurul, dan yang terhormat pada Ibu Dr. E.M. Yaya Hayanela selaku pembimbing 1 Nurul. Izinkanlah Nurul untuk mempresentasikan hasil penelitian Nurul, yaitu pengaruh pendekatan STEM terhadap kreativitas siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Abstrak. Masalah penelitian ini adalah rendahnya kemampuan kreativitas peserta didik di SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan STEM terhadap kreativitas peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yaitu kuasi eksperimen desain dengan bentuk atau metode non-equivalent control group design. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dalam pengambilan sampelnya dengan subjek penelitian peserta didik kelas 4A dan 4B, sebanyak 43 peserta didik. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen tes, lembar observasi peserta didik, dan lembar observasi keterlaksanaan pendekatan STEM. Analisis data menggunakan N-gain, regresi linier sederhana, dan uji T. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan STEM berpengaruh terhadap kreativitas peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penerapan pendekatan STEM terhadap kreativitas peserta didik kelas 4 SD 1 Gedung Karya Jitu. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitiannya adalah jenis penelitiannya kuantitatif dengan metode kuasi eksperimental design. Lalu desain penelitiannya adalah non-equivalent control group design. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu yaitu kelas 4A dan 4B. Objek penelitiannya yaitu penerapan pendekatan STEM terhadap kreativitas peserta didik. Waktu penelitian yaitu semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021. Tempat penelitian di SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah yang pertama, variabel X yaitu pendekatan STEM, variabel Y yaitu kreativitas peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu, dan variabel moderatornya yaitu model pembelajaran project based learning. Hasil penelitian. Pada saat penelitian, pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran pada kelas eksperimen dan pembelajaran pada kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas eksperimen dilaksanakan mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama dilakukan soal pretest atau pengerjaan soal pretest. Selanjutnya, setelah mengerjakan soal pretest, kegiatan pembelajaran meliputi penjelasan tentang materi, yaitu materi pendukung dalam penelitian ini adalah IPA, IPS, dan SBDP. Dilakukan tanya jawab, diskusi oleh pendidik dan peserta didik dengan mengacu pada RPT yang sudah disiapkan pendidik. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan mengembangkan keterampilan 4C. Selanjutnya, pendidik juga menggunakan program literasi guna meningkatkan minat baca dari peserta didik dengan cara membaca secara bergantian cerita-cerita yang ada dalam materi pembelajaran. Selanjutnya, setelah dilakukan pembelajaran materi, pengarahan dari pendidik, pengarahan dalam membuat maket atau membuat proyek. Dan di dalam pembuatan maket ini terdapat materi IPA, IPS, dan SBDP sebagai bentuk nyatanya. Langkah selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk membuat maket dalam masing-masing tema yang sudah dibagi dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik juga untuk menyusun rancangan produk, mulai dari apa yang akan disiapkan, bahan-bahannya, terus kendala-kendala yang akan dialami, dan lain-lain. Dan ditargetkan 6 hari selesai. Selanjutnya, pendidik melakukan monitoring dan evaluasi dan arahan tambahan juga
dalam rancangan produk yang peserta didik buat. Selanjutnya, pada pertemuan kedua sampai pertemuan kelima, pembelajaran dilakukan sama, yaitu yang pertama kegiatannya dimulai dari penyampaian materi bahasa Indonesia dan materi-materi pendukung, seperti PPKN yang mengacu pada RPP yang sudah disiapkan selama 30 menit pertama. Selanjutnya, pada 60 menit selanjutnya, untuk materi IPS dan SBDP, itu dilakukan menyelesaikan proyek maket, karena materi yang sudah dijelaskan itu sudah dihabiskan di pertemuan pertama. Jadi yang pertemuan kedua sampai pertemuan kelima itu difokuskan untuk membuat maketnya atau membuat proyeknya. Dalam kegiatan pembelajarannya, pendidik memonitoring dan memberikan saran atau memberikan masukan kepada peserta didik masing-masing kelompoknya. Dan yang ketiga, pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 dilakukan pembelajaran dimulai dengan penyampaian materi bahasa Indonesia selama 30 menit pertama. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi hasil dari proyek yang sudah dibuat. Selanjutnya setelah selesai presentasi, semuanya peserta didik mengerjakan soal post-test. Yang B, pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan mulai dari pembelajaran 1 ke 5 dan ke 6. Namun dalam pelaksanaannya saya tetap mengajar pada pembelajaran 1 sampai 6. Hanya saja dalam penelitian ini saya hanya memfokuskan atau mengambil data dari pembelajaran ke-1, ke-5, dan ke-6. Dengan rincian, pertemuan pertama peserta didik mengerjakan pretest. Selanjutnya, pembelajaran dimulai dengan pemberian materi bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP sesuai dengan topik pembahasan, tanpa ada perlakuan khusus di kelas ini. Penyampaian materi disesuaikan dengan RPP yang sudah disiapkan, dan pemberian tugas latihan. Selanjutnya, mengevaluasi latihan peserta didik di akhir pembelajaran. Pertemuan kelima dan keenam, pembelajaran dimulai dengan memberikan materi bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Penyampaian materi dilakukan sesuai dengan RPP, dan setelah itu peserta didik diminta untuk mendesain suatu rancangan gambar produk sesuai dengan materi pembelajaran 5, yaitu menggambar kendi. Jadi di pembelajaran 5 ada materinya itu menggambar kendi. Nah, di sini project based learning-nya yang bergerak, yaitu membuat rancangan produk, setelah itu membuat desainnya seperti itu. Dan pendidik memonitoring dan mengevaluasi hasil dari peserta didik. Selanjutnya setelah selesai di pembelajaran ke-6, peserta didik mengerjakan soal post-test. Pada kelas kontrol, penilaian aspek berpikir kreatif hanya dilihat dari hasil peserta didik mengerjakan soal pretest dan post-test saja. Dan penilaian keterampilan yang lain itu hanya dilihat dari hasil mengerjakan tugas pada pembelajaran ke-5 dan ke-6, yaitu menggambar kendi. Selanjutnya, yang kedua, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas eksternal, tes dan non-tes dilakukan dengan salah satu dosen program studi PGSD yang kompeten di bidangnya dan sudah dinyatakan valid. Selanjutnya, instrumen non-tes diobservasi oleh salah satu pendidik selaku wali kelas 4A SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Dari hasil observasi dinyatakan bahwa keterlaksanaan penerapan pendekatan STEM berjalan baik dengan skor observasi sebesar 95 dari 100. Instrumen tes atau pretest dan post-test diuji validitasnya dengan menggunakan beberapa langkah. Di antaranya adalah uji prasyarat instrumen. Uji prasyarat dilakukan di kelas 5 SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Setelah mendapatkan data tersebut dianalisis, kemudian diuji analisis daya bedanya. Di dalam uji analisis daya beda didapatkan terdapat jumlah butir soal yang cukup baik sejumlah 8, baik sejumlah 2, sehingga totalnya menjadi 10 soal. Setelah diuji analisis daya bedanya, diuji analisis tingkat kesukaran soalnya. Di dalam uji analisis tingkat kesukaran soalnya didapatkan jumlah butir soal yang sedang itu ada 9, dan yang mudah ada 1, sehingga jumlahnya 10. Selanjutnya, uji validitas. Berdasarkan tabel yang sudah dilihat, diketahui bahwa butir soal nomor 1, 2, 6, dan 8 dan 10 memiliki validitas cukup. Dan butir soal nomor 3,
5, 7, dan 9 memiliki validitas tinggi. Selanjutnya, butir soal nomor 4 memiliki validitas sangat tinggi. Semua butir soal layak digunakan karena hasil uji validitas per butir soal menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel. Sedangkan hasil uji validitas secara keseluruhan itu R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 9,995 lebih kecil dari 0,338. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa R hitung yang didapat adalah 1,090, sedangkan R tabelnya adalah 0,338, sehingga dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel dan menunjukkan kategori sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen tes dinyatakan reliable. Selanjutnya, analisis data penelitian. Yang pertama, data kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen. Berdasarkan diagram di PPT, dapat terlihat bahwa indikator kemampuan berpikir kreatif pada nilai pretest mempunyai persentase yang relatif sama, yaitu 37%, 37%, 29%, dan 36%. Namun saat dilakukan post-test, pada indikator originality memiliki persentase tertinggi, yaitu 93%, dan disusul dengan flexibility sebesar 71%, elaboration sebesar 68%, dan fluency sebesar terendah yaitu 67%. Perhitungan pretest dan post-test kelas eksperimen dapat dilihat dalam lampiran lengkap pada lampiran 19 halaman 130. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan kelas eksperimen. Peningkatan tersebut dinyatakan mempunyai kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan kenaikan nilai pretest dan post-test yang dapat dilihat dari tabel 16. Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa indikator kemampuan berpikir kreatif pada kelas eksperimen mengalami peningkatan di setiap indikatornya. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator originality, yaitu yang semula dari 28,6% menjadi 93,3%. Selanjutnya disusul dengan fluency yang semula 37,8% menjadi 67,3%. Selanjutnya flexibility yang semula 37,1% menjadi 73,3%. Dan yang terakhir elaboration semula 35,6% menjadi 68,3%. Dari kategori juga menjadi adanya peningkatan yang awalnya semua kategorinya tidak kreatif menjadi bervariasi. Ada yang cukup kreatif, ada yang kreatif, dan sangat kreatif. Selanjutnya, data kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol. Dapat dilihat dari diagram bahwa indikator kemampuan berpikir kreatif pada nilai pretest mempunyai persentase yang pertamanya relatif sama, yaitu fluency 28%, flexibility 28%, originality 28%, dan elaboration 25%. Namun, saat dilakukan post-test, mendapatkan peningkatan sebanyak 5, yang paling tinggi itu originality sebanyak 53%, dan yang paling terendah adalah elaboration sebanyak 46%. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol terdapat kemajuan yang cukup signifikan juga. Nah, itu dilihat dari tabel 17. Berdasarkan tabel 17, kemampuan berpikir kreatif mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi itu terjadi pada originality yang semulanya adalah 27,6% menjadi 53,3%. Diikuti oleh indikator lainnya secara berturut-turut, yaitu fluency 28,3% menjadi 49,5%, flexibility 27,9% menjadi 47,6%, dan elaboration sebanyak 25,4% menjadi 45,7%. Setelah menganalisis satu persatu antara data kelas eksperimen dan data kelas kontrol, selanjutnya adalah membandingkan kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol. Didapatkan hasil
bahwa pendekatan STEM yang diterapkan itu lebih berpengaruh dan membawa perubahan kemampuan berpikir kreatif dibandingkan dengan penerapan pendekatan saintifik. Dapat dilihat dalam gambar 5, yaitu disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang didapat dari hasil pretest dan post-test kelas eksperimen meningkat sebanyak 38,3%. Dan untuk kelas kontrol hanya meningkat sebanyak 20,2%. Perhitungan peningkatan kemampuan berpikir kreatif berdasarkan nilai pretest dan post-test dapat dilihat pada lampiran 21 halaman 132. Dari sini terlihat dari diagramnya sudah ada peningkatan yang jauh berbeda dari pendekatan STEM dan pendekatan saintifik. Selanjutnya, uji normalitas. Hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol yang saya ambil adalah 5%, maka dapat dinyatakan bahwa semua data dari pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest kontrol, dan post-test kontrol itu berdistribusi normal. Yaitu pretest eksperimennya 0,052%, post-test eksperimennya 0,463%, lalu pretest kontrolnya 0,240%, dan post-test kontrolnya 0,139%. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Levene, kelas eksperimen, dan kelas kontrol dengan memperhatikan taraf signifikansi sebanyak 5%. Dan didapat, karena uji normalitasnya berdistribusi normal, saya menggunakan based on mean. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pretest post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol bersifat homogen karena nilai signifikansinya 0,070% itu lebih besar dari 0,05%. Selanjutnya, uji endgame. Hasil kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan pendekatan STEM memiliki skor endgame sebesar 0,59%. Dibandingkan dengan kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik sebesar 0,27%. Selain itu, berdasarkan kategori yang dilihat dari efektivitas, skor endgame pendekatan STEM itu lebih dinilai cukup efektif dibandingkan dengan pendekatan saintifik yaitu tidak efektif. Selanjutnya, uji t-test. Hasil uji t-test didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan yaitu nilai signifikan 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 atau 5%. HO ditolak dan HA diterima. Dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada penerapan pendekatan STEM terhadap kreativitas peserta didik. Selanjutnya, uji regresi linier sederhana. Pada uji regresi nilai sederhana, didapatkan R-square atau R, nilai korelasinya sebesar 0,818, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi korelasinya. Dari tabel tersebut diperoleh koefisien determinasi R-square sebanyak 0,669, yang artinya pendekatan STEM itu berpengaruh sebanyak 66,9% dan sisanya sebesar 0,33% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, besar nilai konstan atau A sebesar 39,595, sedangkan nilai pendekatan STEM atau B sebesar 0,967, sehingga persamaannya dapat ditulis regresi yaitu A atau konstan ditambah B atau koefisien regresi variabel X. Tabel di atas
double 24 itu menjelaskan bahwa nilai konstan sebesar 39,595 dan B itu 0,967 dapat diterjemahkan yaitu konstanta sebesar 39,595 mengandung arti bahwa nilai konsisten kreativitas adalah sebesar 39,595. Koefisien regresi X sebesar 0,967. Jadi dapat dinyatakan bahwa setiap penambahan 1% dengan pendekatan STEM, maka nilai kreativitas itu akan bertambah sebesar 0,967. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh dari variabel X terhadap Y itu adalah positif. Pembahasan. Pendekatan STEM merupakan pendekatan terbaru untuk mengembangkan pembelajaran secara kreatif yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Pembelajaran STEM yang terintegrasi dengan project-based learning sangat berpotensi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna karena dapat melatih peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya dan melakukan pemecahan masalah melalui sebuah proyek yang terintegrasi dengan beberapa bidang keilmuan seperti sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Proses pembelajaran juga tidak berjalan secara terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang bertahap dan menyeluruh. Ketika peserta didik akan membuat suatu produk, mereka akan membutuhkan konsep yang akan dibuat, dapat menciptakan dan cara pembuatannya, sehingga pada saat akhir pada hasilnya, peserta didik itu dapat menciptakan produk sesuai dengan pemikirannya sendiri. Lalu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan beberapa teori pembelajaran, di antaranya dengan pendekatan STEM mengacu pada teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Salah satu teori pembelajaran yaitu behavioristik, di mana belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Ini dapat diartikan bahwa seseorang yang belajar akan memberikan tanggapan atau respon dari apa yang sudah diberikan atau stimulus. Respon peserta didik memiliki pengaruh terhadap kemajuan belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan cara pendidik memberikan stimulus. Nah, stimulus yang diberikan oleh peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan yang pertama adalah pembelajaran atau materi, diberikan stimulus, yaitu pemberian materi. Selanjutnya didukung oleh pemberian video pembelajaran. Nah, video pembelajaran yang ada di sini itu merupakan salah satu penggunaan STEM di bidang teknologi. Sehingga peserta didik itu memberikan respon berupa penyimpulan atas apa yang sudah diberikan oleh pendidik, yaitu bisa menyimpulkan isi dari video pembelajaran dan juga bisa menanggapi atau dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik atau peneliti. Pemberian materi juga merupakan bentuk pendekatan STEM pada komponen sains. Jadi materi itu disajikan dengan memfasilitasi peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan atau memperoleh pengalaman tentang apa itu gaya. Nah, materi IPA-nya kan gaya. Jadi materinya adalah apa itu gaya, macam-macamnya, hubungan gaya, dan kalau IPS-nya adalah materinya adalah jenis-jenis pekerjaan. Jadi di situ diberikan materi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang apa, yang menghasilkan jasa apa, seperti itu. Sehingga peserta didik itu secara aktif memperoleh pengetahuannya dan memberikan respon gitu dari apa yang sudah dijelaskan oleh peneliti atau pendidik. Dari observasi yang sudah dilakukan, itu peserta didik sudah termasuk lancar karena sudah bisa membedakan pengaruh gaya terhadap benda itu ada macam-macamnya. Terus juga bisa membedakan peserta didik mana pekerjaan yang memiliki jenis-jenis menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Dalam observasi ini dapat disimpulkan bahwa indikator berpikir kreatifnya itu yaitu fluensi atau kelancaran. Nah, peserta didiknya sudah berpikir kreatif secara fluensi gitu, secara kelancaran. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Nah, selain teori belajar behavioristik, di sini juga kan peserta didik itu diarahkan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Miniatur, itu memadukan materi IPA, IPS, dan SBDP, maaf. Dan dalam proses ini, peneliti itu mempertimbangkan
teori belajar konstruktivistik sebagai landasannya. Secara sederhana, konstruktivistik itu dipelopori oleh Jean Piaget, di mana pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari pikiran seseorang ketika sedang menganalisis sesuatu, menurut Mas Gumala dan Mustafa pada tahun 2021. Nah, saat membuat miniatur nih, awal peserta didik secara tidak langsung itu akan mengaitkan konsep-konsep yang mereka ketahui atau yang sudah mereka tahu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan setelah mereka memiliki konsep-konsep tersebut, akan dibentuk, akan mereka cantumkan gitu, mereka bentuk pemikirannya dan akan diaplikasikan bentuknya itu kepada pemikirannya ke dalam miniaturnya. Nah, seperti yang sudah saya berikan fotonya di situ, anak-anak membuat yang ini kelompok tema ini adalah sawah. Jadi mereka itu membuat rumah. Nah, rumah ini kan mereka lihat di sawah itu ada rumah untuk berteduh gitu. Jadi mereka aplikasikan ke dalam praktiknya seperti itu. Nah, konsep yang diterapkan dalam penelitian ini mirip dengan konsep scaffolding yang diungkapkan oleh Vygotsky, yaitu pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik secara bertahap, kemudian pada awal-awal pembelajaran, kemudian akan dikurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab dan mengambil alih gitu, yang semakin besar. Jadi tanggung jawab peserta didik itu akan semakin besar karena kita lepas bantuan kita. Bantuan yang diberikan awal-awalnya itu adalah pemberian video pembelajaran, pemberian contoh produk, terus tindakan monitoring, diajarin gimana cara ngelemnya, pakai lem tembak, gimana cara membuat pohon seperti itu. Tapi lama-kelamaan setiap ke pembelajaran selanjutnya kita akan lepas, kita akan bilang, ya udah coba diatur bagaimana mau menaruh pohonnya di mana gitu. Jadi biarkan mereka yang bertanggung jawab atas hasil produk yang mereka ciptakan. Selanjutnya, sesuai dengan teori konstruktivistik ini, STEM yang bergerak dalam proses pembelajaran ini adalah komponennya. Yang pertama adalah teknik. Gimana sih teknik peserta didik itu dalam membuat produknya gitu, dan teknologi apa yang memudahkan anak peserta didik itu dalam membuat produknya. Selanjutnya, penggunaan saat mendesain produk, peserta didik itu diberi kebebasan untuk memilih teknologinya, bahan-bahannya, alat-alatnya. Jadi ada beberapa peserta didik yang menggunakan digital atau mereka mengambil gambar di internet lalu di print out, itu ada, tapi ada juga yang menggambar, ada juga yang membuat. Nah, itu sesuai dengan pilihan mereka, kelompok mereka masing-masing, itu kan diberikan kebebasan. Disinilah teknologi dan teknik ini bergerak. Bagaimana cara mereka untuk memfokuskan teknologi apa sih yang memudahkan mereka dan caranya, tekniknya itu bagaimana, agar produk mereka menjadi bagus. Nah, proses berpikir kreatif yang dapat dikembangkan di sini adalah flexibility atau keluasan. Ya, karena flexibility itu kan keluasan. Dari observasinya tuh peserta didik itu sudah mampu menentukan teknologi mana yang memudahkan. Mereka bisa memilih dan bisa berpikir luas. Oh, kalau saya pakai teknologi ini mudah nggak ya? Oh, saya pakai teknologi ini mudah. Oh iya, ternyata mudah. Nah, itu mereka bisa berpikir secara luas seperti itu. Kendala apa, terus solusinya bagaimana, seperti itu. Selain itu, peserta didik juga itu sudah mampu menjelaskan keinginan produknya yang akan dibuat dan menjelaskan kepada pendidik atau peneliti pada saat awal-awal pembelajaran seperti itu. Mereka menjelaskan, oh Bu, saya mau membuat sawah ini ya Bu, pohonnya ada di sini Bu, nanti saya ada traktornya ya Bu, nanti saya ada drainasenya ya Bu, seperti itu. Oh iya, udah silakan, itu sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, seperti itu. Selanjutnya adalah teori belajar kognitivistik. Nah, di sini teori belajar kognitivistik itu adalah penilaian itu tidak dinilai dari hasil belajarnya saja, tetapi dari prosesnya juga, di mana proses perubahan-perubahan yang dialami oleh peserta didik. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, kegiatan pembelajarannya itu dilakukan berupa yang pertama pengamatan, yang kedua penemuan, terus percobaan, dan penerimaan. Selanjutnya, peserta didik itu dapat mengaitkan informasi-informasi yang sudah atau materi pelajaran yang di awal sudah
sampaikan itu dapat disusun di struktur kognitifnya, sehingga dapat membuat pembelajaran itu semakin bermakna. Kegiatan monitoring dan mengevaluasi pembelajaran di sini itu merupakan STEM-nya adalah komponen matematika, di mana matematika itu tidak hanya menghitung soal saja atau menghitung angka gitu, tapi ada juga yaitu pemahaman konsep dan penyusunan konsep serta menyimpulkan konsepnya itu juga termasuk dalam komponen matematika atau yang biasa kita sebut dengan analogi matematika. Nah, saat peserta didik di akhir pembelajaran itu kan peserta didik itu mempresentasikan hasil produknya yang sudah dibuat dan menguraikan kendala-kendala yang dialami. Nah, ini merupakan salah satu integrasi dari komponen matematika karena mereka memikirkan atau menganalogikan apa sih kendalanya dan bagaimana sih solusinya seperti itu. Selain itu juga matematika bisa dinilai dari penilaiannya, penilaian dari hasil yang sudah dibuat dan penilaian-penilaian latihan-latihan yang sudah dikerjakan seperti itu. Indikator pada proses pembelajaran ini, indikator yang dapat dikembangkan itu adalah fluency, kelancarannya. Iya, kelancaran dalam berbicara, dalam mengungkapkan, terus flexibility, keluasannya dalam menjelaskan, elaboration-nya, yaitu secara rinci, bagaimana mereka menjelaskan secara rinci produk-produk yang sudah mereka buat gitu, dan originality, yaitu pemilihan bahasa yang menurut mereka itu adalah bahasa mereka sendiri, dan juga produk yang mereka hasilkan adalah hasil dari kerja mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya, pada proses pembelajaran STEM itu sains sudah, teknologi sudah, teknik sudah, matematika sudah, dan di situ sekarang adalah proses pembelajaran pada STEM itu akan menghasilkan output. Nah, outputnya itu komponen yang bergerak di sini adalah art. Nah, art itu merupakan bukti nyata dari komponen STEM, yaitu outputnya. Proses pembuatan produk itu tidak luput dari kreativitas peserta didik dalam membuatnya. Peserta didik itu akan mengekspresikan kreativitasnya dalam membuat miniatur. Hasil dari masing-masing kelompok itu akan memiliki seni tersendiri dan berbeda dari macam-macamnya. Berikut foto yang hasil dari kreativitas dari anak-anak atau dari peserta didik. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan, peserta didik itu menunjukkan keuletan dan kesabaran dalam membuat produk dari awal hingga selesai, atau indikator berpikir kreatif yang dikembangkan di sini adalah patterns. Nah, peserta didik juga menuangkan imajinasinya yang sangat beragam dari masing-masing kelompok, dari yang ke kelompok 1 sampai kelompok 4, sehingga produk itu menjadi menarik dan unik. Dan jadi indikator berpikir kreatif yang muncul di sini adalah originality. Selanjutnya, saat membuat produk itu berlangsung, peserta didik kan diberikan waktu dalam 6 hari atau 5 hari lah berarti, karena kan yang ke-6 itu presentasi. Itu mereka harus menyusun target penyelesaian setiap harinya dalam membuat produk agar produk bisa selesai pada tepat waktu. Nah, pada tahap ini, pendekatan STEM-nya adalah engineering atau teknik lagi. Nah, selain menyusun target penyelesaian, peserta didik juga menunjukkan teknik yang berbeda-beda dalam menyusun target penyelesaian. Setelah itu penyelesaian produk miniaturnya gitu. Jadi penyelesaian miniatur yang tepat pada waktunya itu menunjukkan bahwa peserta didik itu sudah mampu menentukan jadwal secara rinci. Berarti semuanya itu secara jelas gitu dan mereka bisa menyelesaikannya. Sehingga indikator yang berpikir kritis pada proses ini yang dapat dikembangkan itu adalah elaboration. Hal itu memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian. Di antaranya yang pertama adalah pembelajaran dengan model PJBL dengan pendekatan STEM itu lebih baik dibandingkan sebelum diberikan pembelajaran menurut Octaviani pada tahun 2020, dan pendekatan STEM yang terintegrasi dengan model PJBL berpengaruh secara signifikan terhadap kreativitas peserta didik. Selain itu, pendekatan STEM terintegrasi dengan PJBL itu membutuhkan kerjasama, komunikasi antar rekan, dan melatih keterampilan pemecahan masalah serta manajemen diri menurut Christiani et al.
2017. Adanya pendekatan STEM itu membantu peserta didik dalam memperluas ilmu pengetahuannya. Integrasi dari kelima unsur STEM tadi memberikan manfaat kepada peserta didik dan memberikan pemaknaan bahwa satu bidang ilmu itu akan berhubungan dengan bidang-bidang lainnya. Penerapan pendekatan STEM itu memiliki beberapa kekurangan pada saat diterapkan di kelas. Ya, oleh sebab itu dilakukanlah upaya untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut. Yang pertama, saat saat peserta didik itu sulit menemukan inti dari konsep yang dimunculkan oleh pendidik nih secara tersirat gitu. Nah, pendidik itu memberikan arahan dan pemahaman gitu kepada peserta didik. Jadi secara perlahan dari mulai abstrak menuju konkretnya seperti itu sehingga peserta didik itu akan lebih paham. Oh iya, paham gitu. Selanjutnya selain itu juga ada beberapa peserta didik yang sulit untuk maju ke depan karena kurang percaya diri, malu sama teman-temannya, takut salah dan lain-lain. Sehingga pendidik itu melakukan pendekatan kepada peserta didik dan membiasakan peserta didik untuk menampilkan diri tanpa ada rasa takut. Contohnya saat membaca materi gitu kan ada bahasa Indonesia ada ceritanya. Nah di sini pendidik itu melakukan pendekatan itu anak-anak harus baca satu persatu dan yang lainnya menyimak seperti itu. Jadi mereka mempunyai keberanian untuk membaca secara keras dan membaca di depan teman-temannya. Nah, pada dasarnya setelah dilakukan observasi, peserta didik itu lebih senang diajak belajar sambil bermain dibandingkan dengan belajar yang hanya terpaku dengan buku. Nah, dengan materi seperti itu. Materi yang disampaikan dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik nih terkesan kurang menarik perhatian peserta didik karena hanya membaca, hanya memperhatikan, mengamati gitu. Dan itu tuh yang sudah dipelajari akan mudah hilang dan mengakibatkan hasil belajarnya menjadi rendah gitu. Dengan demikian, lain halnya dengan pendekatan STEM yang terkesan asik, unik, dan bisa mengembangkan semua bidang seperti itu. Dengan demikian, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM itu lebih mempengaruhi hasil belajarnya karena dalam proses pembelajarannya peserta didik itu diberi kesempatan untuk mengkonstruksi dan mengembangkan pembelajaran yang ada pada dirinya, yang ada pada pikirannya gitu. Pendekatan STEM juga membawa perubahan pada kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Hal ini dilakukan karena peserta didik berperan aktif dalam menemukan konsep-konsepnya sendiri, dalam membuat produk, bekerja sama dalam tim, dan mampu mengevaluasi pembelajaran dengan baik, sehingga saat dilaksanakan post-test, peserta didik itu mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan pre-test. Nah, hal ini juga dibuktikan dari hasil uji hipotesis pertama, yaitu uji t-test sampel independen, mengatakan bahwa ada perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada pembelajaran dengan pendekatan STEM dibandingkan dengan pendekatan saintifik. Dan yang kedua, dari hasil uji hipotesis kedua, yaitu uji regresi linier sederhana. Di situ dibuktikan bahwa aktivitas belajar peserta didik pada pembelajaran dengan pendekatan STEM itu berpengaruh terhadap kreativitas peserta didik kelas 4, SD Negeri 1 Gunung Kareji itu. Nah, ini juga dibuktikan oleh rata-rata skor N-Gen peserta didik, di mana peserta didik dengan skor N-Gen kelas eksperimen atau pendekatan STEM itu lebih tinggi dibandingkan dengan skor N-Gen dari pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan pendekatan STEM terhadap kreativitas peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Gunung Karejitu. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan berpikir kreatif dalam mengerjakan soal dan keterampilan saat praktik, pembuatan produk dengan penerapan pendekatan STEM berpengaruh terhadap kreativitas peserta didik. Saran. Beberapa saran untuk peserta didik adalah melalui pendekatan STEM, peserta didik itu dapat mengeksplor pengetahuannya ke dalam proses berpikir kreatif yang lebih kompleks dan mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya kepada pendidik diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan anjuran dan bervariasi dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan pendekatan STEM. Itu dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pembelajaran terutama pada aspek kreativitas.
Selanjutnya untuk kepala sekolah, diharapkan itu memberikan arahan dan anjuran kepada para pendidik untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif untuk kegiatan pembelajarannya agar dapat meningkatkan pendidik sekolahnya gitu, dapat meningkatkan kualitas dari sekolah tersebut. Selanjutnya dari bagi peneliti lain atau yang akan melanjutkan penelitian di bidang ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan tentang pengaruh penggunaan penerapan pendekatan STEM terhadap hasil belajar, terutama kreativitas pada peserta didik SD sekolah dasar. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.